ayo rame-rame bareng-bareng kita berontak melawan Jokowi, tukang sandera, tukang memainkan hukum gitu kan, tukang juga menyengsarakan rakyat dan sebagainya gitu kan. Dia pakai nilai-nilai yang mistik, kumaha dukun, kumaha paranormal. Negara ini kalau digantungkan kepada para dukun yang nggak rasional, membangun dan mensejahterakannya, Kang Epul. Gitu. Ini sebetulnya gitu. Jadi disebut dengan jahat ya jahat, karena nirmoral, menghalalkan segala cara untuk tujuan tercapai. Jadi di istana. Kalau terkait dengan pertemuan kemarin, Pak, Badan Pekerja Petisi 100 di Jakarta, itu merumuskan hasil apa ini, Pak? Apa saja, Pak? Itu sebenarnya Badan Pekerja hanya meng-arrange, tapi sebetulnya yang datang itu adalah memang peserta Petisi 100. Itu walaupun ada yang berhalangan ya, tapi yang hadir dari mana-mana kan, dari Malang, Jogja, dari Surabaya hadir juga gitu kan untuk acara itu. Jadi bukan hanya Badan Pekerja satu. Yang kedua gitu kan, yang diputuskan itu satu adalah kegagalan Jokowi yang dinilai. Kemudian harus berhenti. Yang kedua gitu kan, bahwa itu harus diproses mengenai berbagai dugaan-dugaan dosa-dosa politiknya, KKN-nya, nepotismenya, gitu Pak. Kemudian juga perbuatan tercela lainnya, gitu kan, kebohongannya dan sebagainya lah, gitu kan. Itu harus diproses hukum, gitu. Lalu karena di atas 5 tahun banyak ancamannya, seperti misalkan nepotisme itu 12 tahun, bisa ditangkap itu. Makanya tangkap, adili, gitu kan, satu paket tuh. Yang ketiga, itu soal partai politik dengan sistem proporsional yang kelihatannya sekarang menyebabkan oligarki partai politik dan juga menggeserkan sistem multipartai ke sistem kuasi single partai sistem. Jadi sistem partai tunggal yang kuasi gitu kan, yang seperti yang kasus Jakarta ini sebenarnya kita nilai itu karena kesana arahnya. Nah, dengan sistem distrik maka tidak lagi dominan partai politik, Pak. Yang dominan justru person-person, orang-orang yang bisa melakukan tampilan-tampilan politik dalam rangka menyalurkan aspirasi rakyat. Jadi figur kalau distrik itu, itu kan. Kemudian juga yang keempat itu meminta TNI dan Polri berpihak ke rakyat, jangan ke pejabat dan konglomerat, gitu. Karena sekarang ada tendensi pemihakannya tidak ke rakyat, kesana ya, oligarki. Nah, baru yang kelimanya minta agar ayo bersama-sama dengan rakyat melakukan gerakan-gerakan nyata, tekanan-tekanan politik sampai kepada apa yang disebut dengan people power. Gitu, Pak. Gitu. Memang yang paling konsisten ini Petisi 100 saya kira dibandingkan elemen-elemen masyarakat yang lain terus menggaungkan itu. Tangkap dan adili Jokowi. Jangan-jangan memungkinkankah partai-partai yang selama ini agak susah kita temui apa segala macam ini di ujung jadi mendukung Petisi 100 nih. Apalagi kemarin kita tahu Petisi 100 bikin ada kegiatan Badan Pekerja, ya, ada penyikapan terhadap kondisi terkini tentang Pak Jokowi. Bagaimana Pak Rizal? Ya, kita berharap bahwa tadi kalau misalnya konstelasi politiknya bergeser, partai politik mencari dukungan lagi kepada publik, maka terbuka sekarang ruangnya. Misalnya kerjasamalah dengan Petisi 100, gitu ya. PDIP misalnya, gitu ya. Kalau memang mau menjadi kekuatan oposisi yang efektif, bisa bareng-bareng kan, gitu, dengan kekuatan oposisi non partai yang sudah lama menggaungkan gerakan pemakzulan Jokowi, gitu kan, yang sekarang tambah bukan hanya makzul, karena makzul ini bisa kapan saja sudah tangkap dan adili, gitu kan. Dan PDIP juga punya rasa kekecewaan, sehingga pasti dia akan sepakat untuk PDIP. Untuk PKS misalnya, dari dulu kan juga sama dengan umat, sudah oposisi dari dulu, sama-sama tolak politik dinasti, sama-sama tolak politik dinasti, nyambung sama Petisi 100.
taruhlah itu 2 partai. Belum partai-partai yang lain yang juga ingin punya posisi dan mendapat support rakyat, gitu kan bisa bersama-sama. Kalau menurut saya ini terbuka peluang, gitu. Jadi Jokowi memang jadi musuh ini, Pak. Dan selama ini kan sebenarnya partai-partai politik tunduk pada Jokowi itu tersandera. Ini saatnya berontak partai politik, Pak. Gitu, Kang. Gitu kan. Hayu rame-rame bareng-bareng kita berontak melawan Jokowi, tukang sandera, tukang memainkan hukum, gitu kan. Tukang juga menyengsarakan rakyat dan sebagainya, gitu kan. Hayu partai politik bareng, karena kalau enggak pilihannya hanya 2. Ditinggalkan partai politik, tidak percaya pada politik, atau partai politik kembali ke jati dirinya. Nah, kira-kira bentukan konkret realistis yang bisa dilakukan partai politik ketika akan membersamai petisi 100 apa, Pak, di DPR? Kalau hebat jangka pendek, Pak, dia punya kekuatan DPR, Pak. Dia segera di DPR bikin apa istilahnya pansus? Haknya, pansus bisa, gitu kan, untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan yang disebut dengan pengkhianatan negara, gitu KKN. Kan, perbuatan tercela, mungkin juga KKN, gitu, walaupun KKN masuk di ruang hukum Kejaksaan Tinggi ataupun KPK, tapi secara politis bisa. Gitu kan, secara politis bisa menyelidiki juga, membantu. Jadi bisa dari situ. Atau langsung, kalau hebat mah, Pak, sudah tahu bahwa ini melanggar pasal 7A Undang-Undang 45 tadi. Gitu, Presiden ini sudah melanggar. Partai-partai politik tadi dalam kaitan dengan kebersamaan praktis, ayo, gitu kan, langsung saja. Kalau mau buka dulu pintu, boleh, silahkan petisi 100 datang ke DPR. Mantap. Datang ke MPR, gitu kan, sampaikan aspirasinya, kami ingin dengar. Nah, setelah itu direspon, saya kira jatuh Pak Jokowi, Pak. Karena sebenarnya data fakta udah terlalu banyak. Sudah banyak. Mereka juga sudah tahu. Mereka juga sudah tahu. Hanya pertimbangan-pertimbangan pragmatis, gitu, Pak. Tadi yang menyebabkan mereka menjadi tidak mau bergerak. Nah, sekarang ini ada momentum, gitu. Momentum partai politik untuk bisa diterima kembali oleh rakyat. Dan Pak Rijal, kalau ini kita lihat live chat ini sudah sangat banyak sekali, tampaknya harus kita respon juga nih, Pak. Mangga Kang Epul. Bagian mana yang nanti akan direspon, boleh langsung saja direspon, Pak Rijal. Gue sekarang anti PKS. Apa yang kau cari PKS? Gak apa-apa, PDIP usung Anies karena musuhmu. Karena musuhmu adalah teman. Nah, gitu. Ya bisa, itu dalam politik kadang berlaku begitu, gitu kan. Walaupun kadang-kadang gitu, kalau memang orangnya jahat, teman pun nanti dimakan lagi, gitu. Kayak Golkar kemarin, itu kan teman koalisi, Pak, ya? Kok bisa ditebang begitu beringinnya? Itu, jadi model begitu, itu namanya belah bambu. Kadang-kadang satu pihak diangkat, ditolong, nanti yang diangkat ditolong itu akan dibelah lagi, diinjak lagi, gitu. Tadi yang diinjek yang lain, gitu kan, yang ini diangkat, tadi yang diangkat tuh diinjek juga, dibelah lagi, itu belah bambu namanya. Itu kalau ada respon, kok jahatnya kebangetan sih? Iya, memang karena nirmoral, Pak. Saya melihat nih rezim Jokowi ini nirmoral, dia nggak pakai moral. Bahkan kalau pakai moral tuh mistik lagi. Itu mysticism. Dia pakai nilai-nilai yang mistik, kumaha dukun, kumaha paranormal. Negara ini kalau digantungkan kepada para dukun, yang nggak rasional, membangun dan mensejahterakannya, Kang Epul. Gitu. Ini sebetulnya, gitu. Jadi disebut dengan jahat, ya jahat, karena nirmoral, menghalalkan segala cara untuk tujuan tercapai. Jadi di istana itu sebetulnya bukan bau kolonial ya, tapi bau dupa. Bau mistisnya sendiri gitu. Tapi itu sudah jadi rahasia umum, gitu, sekarang orang baca, dan memang fenomenanya juga ditampakkan, gitu, soal Semerdi, gitu kan, 3 hari 3 malam, soal waktu di
IKN kan semuanya nuansa-nuansa mistik sampai ke bangunannya juga jadi mistik. Bukan Garuda katanya, ini kelelawar yang mau menerkam. Jadi nuansa hitam, nuansa seram. Kalau tulisan Parija kemarin jadi Istana Kampret. Istana Kampret Nusantara.